bagaimana caranya Islam hancur di Indonesia. Mereka tahu basis Islam di Indonesia NU, basisnya NU pesantren, basisnya pesantren madrasah, basisnya NU lagi masjid, basisnya lagi majelis taklim. Jadi kalau mau merusak Islam di Indonesia, pertama yang harus dirusak NU. Kalau NU rusak, maka Islam di Indonesia dengan sendirinya akan rusak. Apa kelemahan orang Islam yang ada di Indonesia? Surah Qur'annya menyatakan karena pengaruh dari Kesultanan Samudra Pasai yang banyak mendatangkan ulama-ulama dari luar, sehingga orang awam di Indonesia itu melihat zahir, dedeg awak orang itu dari tampangnya. Kalau ada orang pakai gamis, irunge bangir, raine rai Arab, wong Indonesia kowe ngrasane kowe guru lan ulama kabeh. Sampai akhirnya Gubernur Jenderal mengadakan komunikasi dengan salah satu suku yang ada di Timur Tengah yang gencar mengaku turunannya Kanjeng Nabi, tapi mendapat serangan dari orang Timur Tengah sendiri karena secara sejarah tidak ditemukan dan rencana mau diusir dari Timur Tengah. Sebelum diusir, didatangkan dulu ke Indonesia. Kata Gubernur Jenderal, daripada kamu hidup di Timur Tengah mau diusir, masih mending kamu hidup saja di Indonesia, tapi membantu saya. Kamu akan saya kasih kebebasan untuk hidup di Indonesia. Didatangkanlah klan itu yang sekarang namanya klan Bang Alwi. Dia diberi keleluasaan untuk bersosialisasi. Sedikit banyaknya akhirnya memberikan pengaruh. Apa pengaruhnya? Di Indonesia terjadi Arabisasi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren adalah peninggalan besar dari dakwah para kiai dan para ulama yang dipelopori oleh para guru-gurunya, yaitu Wali Songo, yang berdakwah menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Pesantren memiliki jasa besar dengan berdirinya Indonesia. Kiai dan ulama kita kepada kita bukan hanya sekedar memberikan pendidikan, tapi kiai dan ulama kita memberikan tempat hidup kepada kita masyarakat di Indonesia. Bentuknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tanpa kiai dan ulama pesantren gak mungkin bisa wujud sampai di hari ini. Indonesia tanpa andil dan jasa dari kiai dan pesantren, Kiai Nahdlatul Ulama nggak mungkin bisa berdiri sampai di hari ini. Kiai dan ulama punya andil besar di dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini bukan hanya omong bohong, tapi catatan perjalanan sejarah bangsa kula niki mencatat peran penting para kiai dan para ulama pesantren di dalam memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya dulu di saat negara kula niki terancam krisis kepercayaan dari dunia internasional. Di saat negara kula niki dianggap sebagai negara ingkang boten gadani kekuatan kangge bangun negara ini. Di saat negara dan bangsa kita dianggap sebagai negara dan bangsa yang tidak memiliki komitmen untuk membangun negaranya. Di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia, kawit mulai tatanan pejabat ngantos dumugi politisi mingkem mboten enten sing saged jawab. Sinten sing saged jawab tantangan dunia internasional niku? Mboten sanes kiai lan ulama pesantren, kiai dan ulama Nahdlatul. Lebih tepatnya lagi tanggal 10 November ingkang sak menika dipun peringati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Terebutnya Surabaya dari kekuasaan pasukan sekutu Belanda dikembalikan ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia atas jasa dan motor dari almarhum almaghfurlah Simbah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan almarhum almaghfurlah Simbah Abbas Pondok Buntet Pesantren Jawa Barat. Itu adalah proses perjuangan. Itu adalah merupakan catatan sejarah ingkang sangat disegani di mata dunia internasional. Kenapa? Sebab sejak saat itu dunia internasional percantan datang Indonesia, membantu perjuangan Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia, ngantos Indonesia dados negara sing berdaulat dan berdiri sampai di hari ini. Jasane sinten? Jasane sinten?
ngomong kiai lan ulama pesantren ngono. Takoni jasane sinten? Pancen anggere ngomong kali potongan kaya ngene iki mandan susah nggih Kiai nggih. Manggut-manggut tapak kerep-kerep. Paham ta mboten? Wangsul pengajian teng prapatan ditangeti kali koncone. Mau Gus Faris ngomong apa sih? Embuh ora pati jelas. Bahkan sejarah tidak hanya berhenti di sini hadirin sekalian. Tepatnya lagi dulu di saat negara kita terancam krisis kepercayaan dari dunia Islam internasional. Di saat Soekarno dan Hatta dipertanyakan secara hukum syariat atas kedudukannya menjadi seorang presiden dan wakil presiden. Di saat seluruh tatanan bangsa Indonesia, kawit mulai tatanan pejabat sampai politisnya bungkam, tidak ada yang mampu menjawab. Siapa yang mampu menjawab tantangan dunia Islam internasional itu? Tidak lain kiai dan ulama pesantren, kiai dan ulama Nahdlatul yang notabene kiai dan ulama yang santri. Lebih tepatnya lagi tahun 1946 beliau almarhum almarfurlah Simbah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim beserta 5 orang ulama lainnya sebagai utusan dan mandat dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, utusan dan mandat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama maju di tengah-tengah konferensi negara-negara besar Islam dunia yang sekarang dinamakan dengan OKI. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa seluruh kiai dan ulama Nahdlatul Ulama, seluruh kiai dan ulama pesantren di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sepakat memberikan hukum sah terhadap kepemimpinan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dengan dasar hukum al-waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Semua negara Islam taslim ke Indonesia, membantu perjuangan Indonesia, membantu kemerdekaan Indonesia, ngantos Indonesia dados negara ingkang Islami lestari kados ngeten. Jasane sinten? Jasane sinten? Jasane kiai lan ulama pesantren. Jadi penanam saham terbesar berdirinya Indonesia adalah kiai dan ulama pesantren. Maka ketika Presiden Jokowi datang ke Buntet, saya mengatakan kepada Pak Jokowi, Pak Presiden, kalau ada kiai atau ulama pesantren mengirim proposal meminta bantuan kepada pemerintah, itu sejatinya kiai dan ulama pesantren bukan sedang meminta bantuan, tetapi kiai dan ulama pesantren sedang mengambil haknya, karena yang memerdekakan bangsa ini adalah kiai dan ulama pesantren. Yang berjasa dengan negara ini adalah kiai dan ulama. Maka peringatan 17 Agustus sejatinya kita santri adalah mengenang jasa para guru dan kiai kita yang sudah memberikan contoh besar memerdekakan Indonesia. Gila bang. Maka kalau ada ngomong kiai dan ulama pesantren di Indonesia hanya numpang hidup, kiai dan ulama pesantren di Indonesia tidak punya apa-apa, tanyakan kepada mereka, tahu apa mereka tentang Indonesia dan pernah berkorban apa mereka untuk Indonesia. Ayo jawab. Yen boten saged jawab, kepruki bareng-bareng. Setuju? Wes. Galak nemen sih Gus, ora apa-apa, tuman wong lakbok. Angger ora digalake tir-tir bae, ora ana sing ngormati kiyaine. Iki potongane ya kiai senenge marang Habib. Aja ora ngaku. Senenge sing nganggo gamis, nganggo imamah. Ya. Angger dehem curut melayu kabeh. Ki potongane ya senenge kaya kowe. Nyong sing nganggo ning sarung karo klambi kokotok ora dianggap kiai. Ki napa mboten? Ki napa mboten? Niki penting para sedherek kangge kula kaum santri. Penting kangge dipahami kali masyarakat, Pak. Sing nyukani kauripan kangge kula teng masyarakat niku para kiai, para ulama. Kiai dan ulama memberikan Indonesia. Yang kiai dan ulama tidak berjuang, belum tentu Indonesia masih
bisa merdeka seperti hari ini. Mila dawuhe Gusti Allah, dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi cetha, jare Kanjeng Nabi, mautul alim, mautul alam. Wafate kiai, wafate ulama, menika kiamate dunya alias rusake dunya alias matine dunya. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Yen bupati mati gampang ngolet gantine. Wong urung mati bae sing ngenteni wis ana 8. Gubernur mati gampang ngolet gantine. Urung mati mawon sing ngenteni pun enten kawan 12. Lurah. Lurane pundi niki? Pak lurane pundi? Mboten rawuh. Nggih mboten napa-napa. Pok Billy sibuk nggih. Bakdane 17-an nggih. Sampun disuwuni, sing penting ditongakaken moga-moga Pak Lurah umure dawa. Amin. Nganti dina kiamat. Angge wong wis mati ya gari Pak Lurah tok dhewekan. Kala-kala matine ora dikubur. Ora ana sing gotonge sih. Nauzubillah min. Bupati mati gampang ngolet gantine, gubernur mati gampang ngolet gantine, presiden mati gampang ngolet gantine, tapi nek kiai, ulama wafat sinten sing saged ngolet gantine? Angel napa angel? Susah napa susah? Susah, Pak. Wong sampun malih kiai, sampun malih ulama. Lagi imam tajuk mawon. Imam napa? Imam napa? Jenengan ngertos tajuk napa mboten? Napa tajuk niku? Hah? Langgar. Napa langgar niku? Salat. Napa musala niku? Imam tajuk. Mati niku susah ngolet gantine. Sekaline angsal malah boten petak. Wis wonge tua azan nang musala angsale malah salah paham. Allahu Akbar. Allahus Somad. Wis azan oleh angsale salah paham ngono iku nekat ngimami salat. Maca kul ya ayyuhal kafirun mutar-muter mboten rampung-rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Makmum miring tengen sing penting salate enggal rampung akhirnya berisiki karo imame jare ngomonge waladolin kang waladolin. Si imame dasar imam goblok pisan. Sami kali makmume sing penting salate enggal rampung akhirnya napa aspirasine makmum ditampung diterasake wala ana abidum ma abadtum waladul. Sing luwih goblok maning ki makmum miring kiwe. Ya kayak sing lakbok ya. Ora apa-apa ujug-ujug. Amin. Makmum kali imam sami gobloke naudzubillah min. Mila mumpung taksi kata kiai, mumpung taksi kata ulama, mumpung taksi kata pesantren, monggo kula sing dadi masyarakate sami hikmah berjuang kangge agama, kangge bangsa. Kalih kiai lan ulama wonten pesantren. Setuju napa mboten? Setuju napa mboten? Sebab niki penting para sedherek. Apalagi kalau kita bicara di dalam wilayah carane musuh Islam, Yahudi dalam hal ini merusak kita orang Islam. 13 negara Timur Tengah kalah marang negara Saupil
Israel Yahudi jenenge. Saudi Arabia dengan kewahabiane entek. Tunisia habis, Libya entek, Syria entek, Mesir entek, Irak entek, Turki entek, Indonesia target berikutnya. Yun sewu kalau ngomong ngeten iki bukan kata orang. Saya ngomong begini karena saya pernah diperintah untuk meneliti radikalisme Islam transnasional sampai di 4 negara. Bedanya apa, Gus? Bedanya Yahudi belum berani datang langsung ke Indonesia. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang diusung oleh para kiai dan para ulama pesantren kuat di Indonesia. Alias karena ada NU. Orang Yahudi itu paling takut sama orang NU. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak bisa nyifatin orang NU. Orang NU kali sinten mawon caket koncoan. Gitu apa nggih? Jangankan dengan sesama orang Islam, dengan sesama orang Indonesia yang beda agama, dengan non muslim saja yang namanya orang NU koncoan. Gitu apa betul? Beliau almarhum al-mafurlah Simbah Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dikiaikan bukan hanya sama orang Islam. Orang Buddha, Hindu, Kristen semua mengkiaikan Gus Dur. Saya bersaksi kalau Gus Dur itu seorang waliullah. Buktinya apa, Gus? Gampang. Kalau ngukur dari amalnya saya nggak akan mungkin nyampe. Ngukur dari pahalanya saya nggak akan mungkin nyampe. Satu hal saja itu yang menjadi patokan saya kalau beliau wali. Beliau punya sesuatu yang amrun kharikun lil adah. Orang kalau terkenalnya atau dikenalnya lebih atau melebihi agamanya, itu tanda-tanda kewalian. Saya punya pondok Pak di NTT, di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT, di tengah-tengah pemukiman orang Kristen. Santri saya mu'alaf semua. Satu saat, satu hari, waktu kula linggian teng pondok, enten tiang sepuh bekto anake. Ada bapak dan ibu bawa anaknya ke saya, lalu ngomong, Gus, ini anak saya mau masuk Islam. Saya bilang, masuk Islam atau berpindah agama itu sesuatu yang tidak biasa-biasa saja Pak. Maka dipikirkan dulu. 3 bulan saya kasih waktu, anak jenengan berpikir dulu. Karena di dalam Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Setelah 3 bulan, saya ke sana lagi, datang lagi. Anak saya sudah mantap Gus masuk Islam. Lah kenapa bapak dan ibu mengizinkan anaknya masuk Islam? Saya bilang sama anak saya, kamu boleh masuk Islam asal Islamnya Gus Dur katanya. Berarti orang di sana itu lebih mengenal Gus Durnya daripada Islamnya. Ini menandakan kalau Gus Dur seorang waliullah. Ada di dalam kitab Hikayatus Shalihin. Monggo Kiai, mutola'ah api amba. Ya kalau saya suruh mutola'ah malam ini namanya bukan pengajian, Bahthul Masail namanya nanti. Orang NU dengan siapapun berteman, jangankan dengan orang Islam, dengan non muslim saja yang namanya orang NU berteman. Mungkin apa betul? Abah saya buntet pesantren Pak. Jadi kan uning sedoyo. Pondok saya buntet pesantren, santrinya di hari ini 19.750. Kurang gede apa? Kiai-kiainya nggak pernah ngajarkan santrinya untuk bertengkar dengan siapapun. Kiai-kiainya ngajarin santri untuk dekat dengan pemerintah, dengan siapapun, termasuk dengan orang non-Islam. Maka yang hadir di buntet ini kadang-kadang agamanya Hindu. Ya datang sowan ke kiai. Bahkan saya sendiri punya grup yang isinya bukan hanya orang Islam. Itu kadang-kadang kalau pertemuan di buntet ya biasa-biasa saja. Saya lagi belajar seperti itu. Maka teman saya ini banyak, ada yang agamanya Hindu, enten sing agamanya Kristen, enten sing agamanya Konghucu dan sebagainya. Dan mereka kalau diguyoni kali tiang NU mboten nate tersinggung. Kenapa? Karena mereka bilang orang NU itu kalau guyon gak dari hati. Orang NU cuma jago guyon semua. Wong Gus Durnya aja jago guyon, kiai-kiai NU semua jago guyon. Minat yang Kristen itu nek diguyoni kali kulo mboten nate tersinggung. Kulo gak ada konco Kristen, kulo tanglet di. Kowe Kristen kawit mulai kapan? Saya dari kecil Gus, dari lahir kulo pun Kristen Gus. Kowe wis pernah ngaji Alkitab. 4 kali bulan balen kulo khatam Alkitab Gus. Saiki aku tak takon karo kon. Takon apa Gus? Yesus mati jam piro? Enggak ada Gus di Alkitab Gus.
Nggak ada Yesus matinya jam berapa di dalam Alkitab. Berarti kowe iki pancen Kristene urung mateng. Lah Gus tahu, ya weruh. Jam berapa Gus Yesus mati? Jam 09.04. Buktine Gus, buktine Yesus ngene. Yen jam 09.00 pas Yesus ngene. Tapi ngekek mau ndak pakai nggih. Aku lo tak ngerti malih. Kowe weruh apa ora? Golongan darah Yesus iku apa? Enggak ada Gus. Mboten enten teng Alkitab Gus. Berarti pancen kowe iki Kristene urung mateng. Gus tahu, tahu. Apa Gus golongannya? Oh. Buktinya Gus, lah buktine kowe angger nyanyi nang gereja, oh darah Yesus, oh darah Yesus. Berarti oh. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tapi bukan berarti orang Yahudi takut. Lalu orang Yahudi cuma diam saja, enggak. Melalui organisasi aktivisnya yang biasa kita kenal dengan Zionis, mereka terus mencari cara. Kalau masyarakatnya sudah jauh dari kiainya, jauh dari ulamanya, jauh dari pesantrennya, jauh dari madrasahnya, kuasai masjidnya. Masuk cara yang kedua, naon perbanyak aliran sesat di Indonesia. Mohon maaf, yang membuat aliran sesat di Indonesia itu didanai Bu. Musadek ngaku jadi nabi didanai oleh Zionis Yahudi yang markasnya di Melbourne, Australia, 100 miliar. Ada lagi yang lebih gede, perempuan suruh ngaku jadi malaikat Jibril, namanya Lia Edan. Itu dikasihnya berapa? Dikasih didanainya 125,8 miliar. Perempuan ngaku jadi malaikat akhirnya ditangkap polisi. Makanya kata saya ngomong, alhamdulillah polisi yang paling top, markotop cuma polisi Indonesia doang. Bisa nangkep malaikat Jibril. Saya pernah Bu, pulang pengajian dari Jakarta, pulangnya saya mampir ke supermarket gede, namanya ITC Cempaka Mas Jakarta. Lagi penak-penakin nyong ngadeg jari satpam ngomong kayak gitu. Pak, minggir Pak, minggir. Ada apa Pak Satpam? Malaikat Jibril mau lewat. Saya tunggu-tunggu nggak tahu yang keluar siapa, si Lia Edan itu. Saya buntutin dari belakang nggak tahu masuknya kemana, ke supermarket. Lagi nopo Gus? Nyuwun sewu nggih. Lagi milih kutang. Masa malaikat Jibril pakai kutang? Ini jari Quran mawon, jari Quran. Malaikat Jibril niki sayape jangjang napae lebarna 1000 dunya. Suwiwine mawon lebare 1000 dunya. Saiki bayang nangger malaikat Jibril nganggo kutang. Bisa-bisa kain bahan sebandung ki entek kabeh. Nanti Pak kaine Pak diborong dari ngagem napa ngagem damel kutange malaikat Jibril. Nauzubillah min. Ada lagi nih yang di Cirebon nih, perbatasan antara Cirebon Brebes, namanya Losari. Itu ada tukang bakso ngaku jadi nabi. Saya ikut ngurusin nih, ikut debatan. Tukang bakso ngaku jadi namanya Tukimin. Saya bilang ente tuh dari nama aja udah nggak pantas jadi nabi. Sok kiai di sini mau apa nggak sholawatnya? Shollu ala Tukimin, mau nggak? Mesti ngikutin burun. Orang Yahudi mengadakan evaluasi. Selama 12 tahun di Indonesia banyak bercokol aliran-aliran sesat. Bahkan mohon maaf, ada sekte-sekte bebas di Bandung.
Sampai anak kandung boleh berhubungan badan dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Didanai oleh LSM Yahudi yang markasnya di Melbourne, Australia. Beberapa tahun bercokol di Indonesia, orang Yahudi merasa gagal. Menyebarkan aliran sesat di Indonesia untuk merusak Islam, gagal. Banyak pelaku-pelaku aliran sesat tobat. Musadek ngaku jadi nabi, tobat. Yang belum tobat cuma Silya Edan, itu aja. Akhirnya mengadakan evaluasi, diputuskan bahwa merusak Islam di Indonesia gagal dengan menggunakan aliran sesat. Akhirnya orang Yahudi, LSM Yahudi, Zionis Yahudi merubah cara merusak Islam di Indonesia. Bagaimana? Dengan menggunakan orang Islam itu sendiri. Caranya bagaimana? Dia mempelajari sejarah di Indonesia. Sejarah di Indonesia dipelajari sehingga ditemukan satu titik sejarah. Bagaimana dulu pemerintah Belanda bisa menaklukkan orang Islam di Indonesia. Caranya bagaimana? Dulu Pak, zaman Hindia Belanda, gubernur Hindia Belanda niki merasa kerepotan naklukaken wong Islam teng Indonesia. Keranten apa? Keranten wong Islam teng Indonesia langkung manut kali para kiai ini. Langkung manut kali para ulamae. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda matur kali ratu ini. Bahwa ratu diminta saran bagaimana caranya melumpuhkan orang Indonesia agar tidak mendapatkan pengaruh dari para kiai dan ulamanya. Akhirnya Ratu Belanda mengadakan rapat besar dengan semua tokoh agama yang ada di Belanda. Utamanya adalah orang-orang Kristen Katolik yang ada di sana. Diputuskan merusak orang Islam, caranya tidak lain adalah dengan menggunakan orang Islam itu sendiri. Akhirnya Ratu Belanda memutuskan untuk membuat boneka. Dipanggillah orang yang memenangkan Olimpiade matematik di Belanda ketika itu. Namanya Snok Hurgronje. Dipanggil, diberikan misi untuk mempelajari Islam dan berpura-pura masuk Islam. Didanai, Snok Hurgronje berangkat ke Mekah untuk belajar Islam. Untuk berpura-pura masuk Islam namanya diganti dengan Abdul Ghaffar. Sampai di Mekah beberapa tahun Snok Hurgronje belajar Islam di sana, pulang dalam kondisi dia sudah hafal Al-Quran. Matur lagi ke ratunya dan ditugaskan oleh ratunya untuk membantu gubernur Hindia Belanda. Datang pertama di Aceh. Di sana dia diperintahkan untuk melumpuhkan pengaruh dari ulama-ulama yang dulu pernah didatangkan oleh Samudra Pasai, kerajaan Islam di Aceh. Dilumpuhkan sampai akhirnya kemudian Aceh lumpuh, dia lari ke Jawa. Jawanya di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana? Ciamis. Sampai dia nikah dengan orang Galuh namanya Nyai Sangkana, punya anak Nyai Inah. Nyai Inah hamil di luar nikah dengan orang Belanda, punya anak Alexander. Alexander berjalannya dinamika politik yang ada di Cirebon sampai bisa jadi Sultan Cirebon, punya anak Maulana Pakuningrat. Maulana Pakuningrat punya anak Arif Nata Diningrat. Arif Nata Diningrat punya anak Lukman Dzulkaidin yang sekarang menempati Kesultanan Kesepuhan. Jadi Kesultanan Kesepuhan itu bukan turunan Syarif Hidayatullah, turunannya Snok Hurgronje. Wes, sambil meneliti pengaruh dari Kesultanan Samudra Pasai dihilangkan, Gubernur Jenderal menanyakan kepada Snok Hurgronje, apa kelemahan orang Islam yang ada di Indonesia? Snok Hurgronje menyatakan, karena pengaruh dari Kesultanan Samudra Pasai yang banyak mendatangkan ulama-ulama dari luar, sehingga orang awam di Indonesia itu melihat zahir, dedeg awak orang itu dari tampangnya. Kalau ada orang pakai gamis, irunge bangir, raine rai Arab, wong Indonesia kowe ngrasane kowe guru lan ulama kabeh. Sampai akhirnya Gubernur Jenderal mengadakan komunikasi dengan salah satu suku yang ada di Timur Tengah yang gencar mengaku turunannya Kanjeng Nabi, tapi mendapat serangan dari orang Timur Tengah sendiri karena secara sejarah tidak ditemukan dan rencana mau diusir dari Timur Tengah. Sebelum diusir, didatangkan dulu ke Indonesia.
Kata Gubernur Jenderal, daripada kamu hidup di Timur Tengah mau diusir, masih mending kamu hidup saja di Indonesia, tapi membantu saya. Kamu akan saya kasih kebebasan untuk hidup di Indonesia. Didatangkanlah klan itu yang sekarang namanya klan Bang Alwi. Dia diberi keleluasaan untuk bersosialisasi. Sedikit banyaknya akhirnya memberikan pengaruh. Apa pengaruhnya? Di Indonesia terjadi Arabisasi. Arabisasi sampai di hari ini masih ada di Indonesia. Apa buktinya? Buktinya orang Ciamis kalau ngomong nggak campur pakai bahasa Arab itu dianggapnya nggak gaya. Dianggapnya orang gaya. Anak antum, akhi, ukti, gabal kabul. Tak takoni karo nyong. Sampai ngomongnya kados ngoten ngapa sih? Bahasa Arab niku afdol Gus. Iya, tapi yang Qur'ani. Bahasa Arab itu afdol, tapi yang Qur'ani. Contohnya, kalau ada orang meninggal ucapkan innalillahi. Kalau mendapatkan rizki ucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan musibah di jalan astaghfir. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan subhan. Itu yang afdol. Bukan berarti saya melarang ente untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab bagus, belajar bahasa Inggris bagus, tapi jangan melalaikan bahasa induk, bahasa ibu pertiwi sampean sendiri. Untuk orang Jawa Arabisasi iku elek. Wong Jawa Arabisasi ora apik. Wong Sunda Arabisasi ora apik. Guru nenyong kalau sampean wis ngajari kon demen marang budaya lan bahasa ibu bapak. Sapa? Sunan Kalijogo niki waliullah sing alim, Pak. Dia menguasai 7 bahasa. Sunan Kalijogo niki nguasai 7 bahasa. Tapi kalau tanglet jenengan, Sunan Kalijogo damel suluk, damel nasihat ngangge bahasa Arab napa ngangge bahasa Jawa? Jawa napa Arab? Jawa napa Arab? Jawa. Sair tasawuf Sunan Kalijaga nggih menika lir tandure ta ijo tasengko penganten bocah penekno lonyo kanggo dodol kanggo mbasuh dodo tiro kumitir bedah dondo rumah kanggo mengko sore mumpung jembar iya surah iya jadi kan nanti apa betul suluke Sunan Kalijogo menika dipun pundhut saking dawuhe Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten dateng kitab Sahihul Hikam kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Pun boten usah diterjemahke Kyai ning sedaya. Jenengan kenal napa mboten Kali Sunan Bonang? Kenal napa mboten? Ya neruh ta mboten weruh wong jenengan urip mboten sak taun sareng kok nggih napa nggih? Tapi kenal nggih? Kenal napa mboten? Sunan Kalijogo kenal, Sunan Bonang kan? Sunan Bonang niki nate mondok wonten dhateng Samudra Pasai, menguasai 5 bahasa. Kula tanglet kali jenengan. Sunan Bonang damel suluk nasihat niku ngagem bahasa Inggris napa ngagem bahasa Jawa? Inggris napa Jawa? Jawa pun disuluke padang wulan
wulane sing terus alah pantes wong ngene iki wis kontaminasi karo Habib Dobol kabeh. Iya ya. Wong sing mboten kenal kali catetan karangane gurune kuwi dosa gedhe, Pak. Sampeyan ngomong wong Jawa, sampeyan ngomong murid Sunan Bonang ora apal karo suluke. Arabisasi jelek buat kita orang Jawa. Arabisasi enggak baik buat kita orang Jawa. Mila kula niku mboten saged bahasa Arab amiyah niku mboten saged kula niku. Kula niku sagede bahasa Arab fusha. Wong kula santri. Kula ngaji nahwu shorof kawit jurumiyah dumugi Alfiyah Ibnu Malik. Mila kula bahasa Arab fusha. Mila kula wekdal haji, critane kula niki siwek ngopi teng warung kopi teng Arab mriku. Kula siwek nuwang kopi, luwak white kopi. Tiang Arab dugi. Lajeng tanglet kali kula. Malkah wa ya haji. Haji kue kopi apa haji? Kula bingung jawabe. Kopi luwak iki bahasa Arab apa ya? Akhirnya tak jawab sesuai dengan keilmuan saya sebagai santri. Jari kula jawab, lam afham lakin hadhil kahwa allati takhruju min silitil luwaki. Jari kula takon iki kopi apa haji? Mbuh, ora paham. Sing jelas kopi iki kopi sing metu sekang silite luwak. Gila nggih. Arabisasi terjadi di Indonesia sampai teng grup kadro, Pak. Kula nate ngaji teng Subang. Sebelum pengajian ada grup kadro dulu. Sing mimpin Habib Dobol. Sing mimpin ki Habib Dobol. Nggih, ngagene imamah. Nah, tapi ilmune ora ana. Dheweke iki nyanyi kaya kiye. Marartu ala diyar diyar Laila uqabbilu zal jitar wa zal jitar wa ma hubbu diyar shagafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kowe dheweke nangis si Habib Dobol nangis tak dadi kali kula raimu ke nyanyi apa nangis siapa? Raimu ke nangis siapa? Anu Gus, kemutan Kanjeng Nabi. Angger pengen kemutan karo Kanjeng Nabi, sing digawakna aja sair kowe lho. Kon weruh apa ora artine? Sair kowe dudu madhur Rasul, sair kowe dudu Maulid Barsanje, sair kowe dudu Maulid Dibae, tapi sair kowe saire Kais nganggo pacare Laila. Marartu ala diyar. Saya berjalan menelusuri perkampungan, lalu kulihat di ujung sana ada rumah Laila. Seketika kuhadapkan dada ini ke rumah itu dan orang menyangka kalau aku mencintai rumahnya. Padahal sesungguhnya aku bukan mencintai rumahnya, tetapi aku mencintai orang yang ada di dalam rumahnya. Ngomongnya kemutan Kanjeng Nabi. Ning Pemalang, sing mimpin Habib Dobol maning. Ya nyanyine kayaknya. Ya wabur ulih rayah Anafin sallu ala nabi kibine jawab kabeh Allahumma sholli wa sallim alaihi ya wabur ulikh rayah anafin sallu ala nabi latine diulang-ulang. Pragat nyanyi tak tekone karo nyawa ente weruh apa ora artine syair kowe apa? Anu Gus, ini syair hijrone Kanjeng Nabi. Syair ya wabur ulikh rayah anafin itu syair nyanyiannya anak kecil di Mesir. Ya wabur, he sepur. Ulikh rayah alafin, kamu mau pergi kemana? Podo karo nyanyi penyanyi cilik Indonesia Joshua dulu naik kereta api. Tut tut tut. Sallu ala Nabi. Orang ngerti asal bahasa Arab, ilmune ora ana. Gayane mimpin sholawatan salah paham sasar kabeh wong Isa. Enten malih kula ngaji wale teng Brebes.
Kadru malih. Sing mimpin Habib dobol malih. Kayak nyanyinya kayak gini. Salim li ale, salim halu ya ale. Solo ala Nabi kibini jawab kabeh. Mau baca dosa malih. Salim li ale, salim halu ya ale. Niku bahaya Pak. Nek mboten kula mandhegake bahaya. Tak gebrak berhenti. Kamu tahu nggak syair itu syair apa? Itu syair memuji Kanjeng Nabi Gus. Memuji Kanjeng Nabi raimu. Syair itu adalah nyanyinya Fairuz, penyanyi Libanon, penyanyi gereja Kristen. Salim li alaih, memuji Yesus Kristus. Salim li alaih, salim haleluya, asluhu salim haleluya alaih. Ayo jawab, jujur. Alim mana kiai dengan Habib? Jujur jawab. Alim mana kiai dengan Habib? Alim mana kiai dengan Habib? Terus ngapa kon masih seneng kalau Habib? Jawab. Galak nemu Gus tuman wong lakbok. Ya, panitia nang buri lagi malah salah ngundang ya, salah ngundang. Gitu nggih. Coba lihat di Indonesia para santri ditanya, santri, siapa ulama pahlawan kalian? Setidaknya yang tidak tahu dia akan menjawab Pangeran Diponegoro atau Pangeran Muhammad Abdul Hamid Ponegoro. Gitu mungkin. Ditanya siapa pahlawan kalian dari TNI, pastinya dia akan menjawab Jenderal Sudirman. Leres nama betul. Habib Dobol bilang katanya bendera merah putih buatan Habib. Bendera merah putih bukan buatan Habib. Bendera merah putih adalah buatan para pahlawan pendiri bangsa Indo. Falsafahnya dari mana Gus? Falsafahnya dari bendera kebesaran Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dulu adalah sebagai kerajaan besar. Wilayah kekuasaannya mencakup sampai sebagian dari Asia. Sampai ke Champa Vietnam. Kerajaan Majapahit punya dua simbol bendera. Bendera pertama adalah bendera kerajaan, bendera kedua adalah bendera simbol kekuasaan, warnanya merah putih, artinya kesucian dan keberanian. Diadopsi oleh para pahlawan kita melalui istikharah dari 50 kiai se-Indonesia, semuanya menyatakan baik. Akhirnya bendera merah putih ditetapkan menjadi bendera kebesaran Negara Kesatuan Republik Indo. Cara yang kedua, buat makam palsu. Bagaimana di Wonosobo ada 12 makam palsu dengan nama seorang Habib. Setelah diteliti, aparat pemerintah, kepolisian dan TNI digali, kedalamannya 20 meter, ternyata tidak ada isinya. Padahal uang yang berputar di kuburan palsu itu setiap malam Jumat mencapai 250 juta. Yang ziarah siapa? Wong NU. Ada lagi di Subang, makam palsu lucu. Ada peternakan sapi bangkrut. Di samping peternakan sapi ada tanah sepetak. Niko biasa kangge buangi teleponge sapi. Ujung-ujung ning tempat pembuangan telepong niku ada makam dua. Namanya Habib. Diteliti, dibongkar, ternyata palsu. Akhirnya wong Subang nanglet. Jadi Gus, makam niku makame Habib sinten? Habib Telepong jare. Ada lagi di Indramayu, makam seorang Habib diklaim namanya Ja'far bin Yahya, pinggir laut. Awal mulanya adalah konflik tentang tanah, di mana pengelola makam mengklaim tanah milik masyarakat menjadi tanahnya makam, padahal masyarakatnya mengantongi sertifikat. Masyarakat protes nggak dianggap, akhirnya lapor ke gubernur. Zamannya Kang Emil. Akhirnya Kang Emil mengutus ahli sejarah untuk meneliti makam itu. Sebanyak 8 ahli sejarah. Mulai penelitian, saya yang diminta untuk mendampingi. Mulai penelitian pertama adalah dengan mencari manuskrip asli dari Habib itu. Dicari ternyata tidak ada. Akhirnya kemudian mencari manuskrip sekunder. Dengan menanyakan ke Habib yang mengelola makam itu.
Ditanyakan sejarahnya bahwa Habib ini pernah hidup dengan siapa? Dia menyatakan kalau Habib ini pernah hidup dengan Sultan kedua di Kesepuan. Akhirnya dicari, dibuka manuskrip Sultan kedua, sebanyak 75 manuskrip, satu pun tidak ada yang pernah bercerita tentang Habib itu. Manuskrip primer tidak ditemukan, sekunder tidak ditemukan, bergeser penelitian kepada penelitian arkeologi dengan mencari artefak-artefak yang mungkin ada di sekitar makam sesuai dengan klaim tahunnya, yaitu 1312. Ternyata setelah diklaim, dicari artefak-artefak di situ tidak ada. Akhirnya diambil sampel tanahnya dalam kedalaman 200 meter, diteliti di laboratorium. Ternyata kedalaman 200 meter saja tanahnya baru berumur 100 tahun. Harusnya kalau makam itu ada di tahun 1213, maka tanahnya lebih berumur dari 7 abad. Tanahnya saja baru umur 100 tahun. Itu yang kedalaman 200 meter. Wis, selesai. Penelitian berganti dengan membaca manuskrip geografi. Akhirnya dicari manuskrip geografi tentang sejarah tempat itu dan ditemukan sampai ada petanya. Dilihat di petanya di tahun 1213, di situ masih berupa lautan dengan kedalaman 20 meter. Sah, fiktif. Diomongkan bahwa makam Habib itu fiktif. Enten sing tanglet kali kula. Dados Gus, makam teng riku niku makame sinten Gus? Makame Habib Iwak. Kok Habib Iwak to Gus? Lah sing dikubur nang jero laut iwak napa menungso? Iwak. Yen menungso kubure nang darat. Jadi kayak planet ganti aja Habib Ja'far bin Yahya, tapi Habib Iwak bin Yahya. Nego. Di Indonesia terjadi. Cara yang ketiga, lihat bagaimana oknum-oknum Habib Dobol yang menjelek-jelekan kiai-kiai kita dengan seenaknya sendiri. Ada Habib yang selama mengatakan kalau ngaji kepada satu Habib bodoh lebih baik daripada ngaji kepada 70 kiai alim. Buatan logis Pak. Buatan lebet akal Pak. Itu adalah doktrin pembodohan. Orang cari ilmu, orang ngaji, itu tujuannya mencari Saya nanya, nyari ilmu niku teng tiang gadah ilmu, nopo teng tiang sing boten gadah ilmu? Ayo, goleki ilmu niku teng tiang sing boten gadah ilmu, nopo teng tiang duwe ilmu? Teng wong tiang duwe ngaji nang wong sing ora duwe ilmu kowe garep goleki apa? Analogie sami kali jenengan pengen mancing angsal iwak, mancing nang baskom, weruh baskome ana banyune tapi ora ana iwake. Ngaji kowe nang kiai, nggih napa nggih? Ngaji kowe nang kiai. Ngaji kowe nang pesantren. Ana maneh Habib sing ngelek-ngelek nang kiai nyong sepenake dhewek. Anak Habib Dobol ngomong Mbak Ma'ruf Amin, nyebut Mbak Ma'ruf Amin kelawan babi. Na'udzubillahi min dzalik. Tasik kemutan apa mboten jenengan? Tasik kemutan apa mboten? Habib Dobol ngomong Ma'ruf Amin babi apa babi? Mukibine jawab, babi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Wongen sing boten tersinggung Mbak Ma'ruf Amin diledek ngoten. Kalau niki jangan pernah mengaku jadi orang NU. Orang pesantren, santri yang tidak tersinggung dengan Mbak Ma'ruf Amin diecek atau ngoten, malam ini jangan pernah ngaku jadi santri. Santri wong NU harus sadar Mbak Ma'ruf Amin adalah guru kita semuanya. Betul apa betul? Mbak Ma'ruf Amin adalah cicit dari Syekh Nawawi Banten. Sesudah melemahkan tokoh-tokohnya, masuk cara yang ketiga. Apa? Berikan doktrin-doktrin yang seolah-olah dibungkus dengan agama, tapi itu menyesatkan. Di Indonesia terjadi nggak? Terjadi. Siapa yang melakukan? Habib Dobol. Habib Dobol. Ada yang bilang
Kakeknya bisa mi'raj 70 kali sehari ketemu dengan Allah nganggo lankaro weduse. Orang lakbok yang percaya dengan doktrin itu hukumnya keluar dari Islam. Murtad wallahi. Sebab hukumnya percaya datang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi kangge wong Islam hukumnya wajib. Nggih napa nggih? Wong Islam sing ora percaya karo Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad hukumnya metu sekang Islam. Jare ulama ahli tasawuf sepakat Isra Mi'raj ning Kanjeng Nabi kowe ba'dun minal mu'jizat, bagian daripada mukjizate Gusti. Mukjizate Gusti Allah sing diwektani Kanjeng Nabi sing bersifat khusus kowe peristiwa Isra Mi'raj. Wong sing ora percaya ning Isra Mi'raj hukume keluar dari Islam. Angger sampean percaya karo doktrinnya Habib sing ngomong kayak kowe mbah bisa Mi'raj, sampean metu sing Islam. Kenapa? Sebab sampean berarti percaya ana wong udu nabi, udu rasul duwe mukjizat. Mukjizat itu yang punya cuma nabi dan rasul. Kalau ada orang mengaku bukan nabi bukan rasul, mengaku punya mukjizat, wajib tidak percaya. Habib gue ngomong kayak gue berarti menyatakan dengan tidak langsung dia menyatakan ada orang selain nabi dan rasul punya mukjizat, mbae dheweke haram dipercaya. Kalau percaya dengan Habib itu berarti sampean tidak percaya dengan keistimewaannya Isra Mi'raj. Tidak percaya dengan keistimewaannya Isra Mi'raj hukumnya sama dengan tidak percaya dengan terjadinya Isra Mi'raj. Hukumnya metu sekang Islam, murtad ente. Ada lagi Habib yang ngomong mbak dheweke bisa mateni geni neraka. Penak nemen ya. Neraka karo swarga kowe hak prerogatifnya Gusti. Wong Kanjeng Nabi iki ora bisa ngehaki nggih napa nggih. Buktine napa? Buktine Kanjeng Nabi dawuh ngenten. Padahal Kanjeng Nabi pun dijamin lebet swargine. Kanjeng Nabi pun dijamin kasih sayang saking Gusti Allah. Nggih napa nggih? Tapi Kanjeng Nabi masih dawuh ngenten. La yadkhulul jannata bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyatahammadani Allahu birahmati. Ora sekali-kali Gusti Allah kowe nglebokna manusia mangun swarga karena ilmu lan amale. Sahabat nanglet panjenengan kados pundi Gusti Nabi? Ya pada aku ya pada kecuali agar Gusti Allah bungkus awakku karo rahmate. Kanjeng Nabi saja nggak berani menghaki surga dan neraka. Habib dobel kue ngomong mbak bisa mateni geni neraka. Apa orang jancui sing ngene iki. Ya panitia nang guri lagi ngomong, walah salah ngundang ya. Salah ngundang. Nggih. Kue Pak. Ana maning Habib sing ngomong, jare ngomongnya ana sing bisa ngawe-awe pesawat. Jadi pesawat wis apa jenenge take off, kowe diawe-awe ning Habib pesawatnya mundur jare. Ya, pesawatnya mundur kayak megalomen yang kayak kowe. Masya Allah. Doktrin-doktrin yang semacam ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah doktrin perusakan Islam di Indonesia. Yang jadi target pertama orang NU, orang pesantren. Sedikit banyaknya banyak orang NU yang udah bawa Pak. Maka akhirnya terjadi Arabisasi dan Kabibisasi di Indonesia. Woy, bukan berarti saya ngelarang orang pakai jubah Pak. Bukan berarti saya ngelarang orang pakai gamis. Tapi gamis jangan dijadikan ukuran keimanan. Betul apa betul? Oh, saya kan uang kan seneng aku gamis. Aku imamah. Gede nemen. Wah, gede hem curut melayu kabeh. Wong lakbok salamane nyucup kabeh. Weh, jangane ki ulama ora urune wong dodol lengawangi. Bukan saya melarang sampean pakai gamis, bukan. Wong kakak saya sendiri Gus Abbas pakai gamis, betul apa betul? Yang kula nate ditangleti, Gus, ngangge gamis kok Gus jenengan Gus, ben kados Gus Abbas. Akhirnya kula tumpas gamis kok. Tumpas gamis teng Cirebon warna ireng. Tak nggo kacanan nyong mlongo. Pikir-pikir nyong tak kayak Batman kayak iya sih. Akhirnya ora lah. Makanya orang NU, santri, guru kalian adalah kiai dan ulama. Bukan kabeh,
bukan Kabib, bukan Kabib, bukan Kabib. Junjung tinggi nasihat kiai kalian, junjung tinggi nasihat guru kalian. Santri, guru kalian adalah kiai kalian. Kiai kalian jauh lebih tanggung jawab dunia akhiratnya dibanding para kabib yang tidak pernah punya jasa apa-apa kepada kita. Saya tanya, yang ngajarin agama sampean, kiai ini sampean apa kabib? Kiai apa kabib? Sing ngenalna agama, sing ngenalna Quran nang awake sampean, kiai apa kabib? Kiai apa kabib? Kiai. Ana habib dianggap alim, maca hadis salah, Pak. Man ra'aitul munkaro iki muradine pimen, maknane pimen. Wong kowe anggere i'rabe sing salah, kowe mungkin sabkul lisan. Nggih napa nggih? Rafa dibaca nasab, nasab dibaca khofat, mungkin sabkul lisan. Tapi kalau tarkibnya yang salah, goblok. Kalau man ra'a minkum munkaron enak maknaninya. Nahwu sorofnya tarkibnya bener. Betul apa betul? Kalau man ra'aitul munkaro, orang yang hafal, jangankan itu Alfiya Ibnu Malik, orang yang khatam ngaji Al-Qudul Juman lah bingung. Suruh maknanin man ra'aitul munkaro apa. Terus itu dikiai-kiaikan, diulama-ulamakan. Ya goblok bareng kitanya, Pak. Sementara beliau Al-Mukarram Sahibul Fadilah, Mbah Yai Said Akil Siraj, yang betul-betul orang alim, kita gak pernah dengar nasihatnya beliau. Malah kita fitnah beliau. Beliau Syiah, beliau ini. Orang yang begitu malah diikutin, orang alim malah diabaikan. Sementara sampean tahu, di Ciamis ada pondok namanya Cijantung. Ada pondok Al Risalah. Pendirinya adalah kiai-kiai alim semua. Pendirinya adalah kiai-kiai yang luar biasa semua. Sampean abaikan, ente malah milik kabib sing dobol. Ayo ngaku apa enggak? Maka mulai hari ini orang lakbok balik ke kiainya. Gak usah kabib-kabiban. Balik ke kiainya. Balik ke kiainya. Balik ke pesantrennya. Gurunya sampean, kiai dan ulama pesantren. Bahkan saya yakin 100% kiai dan gurunya sampeanlah yang insya Allah min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bicara pondok Mambaus Shalihin, ini masih jalur keturunannya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau pondok Mambaus Shalihin ngundang kula niki ngundang sedereke piyambak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ngene iki cicite Sunan Gunung Jati wong lakbok. Wong lakboke sing mboten berjanten. Ana sing ngomong kayak kiai, masa cucunya Sunan Gunung Jati irungnya pesek? Ada enggak kiai-kiai pesantren yang pernah ngomong di darah saya ada darah Kanjeng Nabi? Ada enggak yang ngomong begitu? Ada ya enggak? Enggak ada, Pak. Buntet sendiri yang jauh sebelum di Indonesia ditahkik nasabnya, Buntet sudah ditahkik. Buntet ditahkik nasabnya dari mulai zamannya Mbah Abdul Jamil, mbahnya Mbah Abbas. Buntet periode ketiga. Nggak tahu tahun berapa itu. Itu sudah diisbat nasabnya Buntet. Jadi saya itu nggak ngaku-ngaku, saya malah diakui. Ada nggak kiai Buntet yang ngomong saya cucunya Nabi? Ada nggak kiai kita yang ngomong kasih bar demit? Di dalam diri saya ada darah Rasulullah. Nggak ada kiai-kiai. Kenapa? Karena kiai-kiai tahu bahwa manusia itu yang terpenting bukan nasabnya, tapi ilmu dan akhlaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi yang sejatinya keturunan Kanjeng Nabi, kiainya ente, kiai pesantren, kiai NU. Saya selama 4 tahun meneliti semua pondok pesantren di Jawa Barat dan di Indonesia, insya Allah bersaudara semua. Bersaudara semua. Jadi makanya saya kalau ke Cijantung saya hormat banget. Kenapa? Karena nggak perlu tahu sejarahnya. Insya Allah punya kaitan sejarah. Minimal ada sanad keilmuan, ada alaqoh. Apa sanad keilmuan yang nyambung? Betul apa betul? Makanya benar setelah dilihat sejarahnya ternyata dulu kakek saya Mbah Abbas itu dengan pendiri Cijantung sangat mukhalid, sangat dekat sekali. Bahkan kakek saya Mbah Abbas sering sekali istirahat di Cijantung. Keterkaitannya Galuh Ciamis
dengan Cirebon itu sangat dekat sekali sejarahnya. Pak, Jawa Tengah yang masuk Galuh itu Cilacap. Cilacap itu dulu nggak masuk Jawa Tengah. Cilacap itu dulu masuknya Galuh. Galuh itu kalau timur ke sini sampai ke Cilacap, kalau ke baratnya itu sampai Garut. Garut Pamengpek itu masih Galuh, masih kekuasaannya kerajaan Galuh. Udah nggak percaya, saya yang baca sejarah. Isi penting manggut beres. Ye. Jadi santri gurunya kiai, bukan kabib. Monggo Gus, nek enten santrinya jenengan caket kali kabib kon insaf ken tobat. Ye. Mulai malam hari ini kita sama-sama tekadkan di hati kita semua, jaga tali persatuan dan kesatuannya, perbaiki tali pertemanan dan persaudaraannya, balik berjuang untuk agama bangsa dan negaranya dengan kiai dan ulama pesantrennya. Insya Allah kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma